satu narasumber seniman ogoh-ogoh yang berlokasi di Banjar Pandai Peliatan. Baik, sebelum mewawancarai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kasada Mendra Putra, nomor absen 21 dari kelas 10-4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dekresnadana, bisa dipanggil Kina, nomor absen 8 dari kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Iko Magus Putra Juniarta, bisa dipanggil Juniarta, nomor absen 9 dari kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Putu Sugi Karna Bagaskara, bisa dipanggil Bagas, nomor absen 36, kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Ibu Duni Pratama Putra, bisa dipanggil Nik Pratama, nomor absen 13 dari kelas 10-4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Eka Pratama, bisa dipanggil Eka, nomor absen 15 dari kelas 10-4. Om Swastiastu. Sekarang kami telah berada di seorang pelaku seni ogoh-ogoh yang berada di Banjar Pandai Peliatan. Sekarang kami akan memperkenalkan beliau. Swastiastu Pak ya. Dan lurus perkenalkan diri dulu. Nama Tiang Panewayan Septiana Kawita, Tiang lahir tanggal 19 September 1987. Nama panggilan Tiang biasa dipanggil Nekong. Tiang selaku seniman yang kebetulan saat ini seniman lukis dan juga patung. Pada saat hari pengerupukan Tiang juga membuat ogoh-ogoh. Untuk makarya ogoh-ogoh niko dari tahun 2003 niko pertama niko barang ajak timpal-timpal di Taman Kelor niko pas kelas 3 SMP itu dah artinya di sana pertama kali buat kepala ogoh-ogoh dari terancang ikut bareng. Dari dulu niko pertama ogoh-ogohnya itu kan masih bahannya dari spon dan juga kayu. Kalau sekarang kan udah bagus perkembangan untuk ogoh-ogohnya. Nah, untuk seni ogoh-ogoh niki banyak hal yang ada dalam ogoh-ogoh itu sendiri. Maksudnya dalam banyak hal itu ada banyak unsur yang bisa kita pelajari di ogoh-ogoh. Yang pertama itu ada seni, yang kedua ada konstruksi, dan juga kita bisa belajar filosofi di sana. Nah, kalau saya sendiri senangnya ogoh-ogoh itu kan dari unsur seninya itu seni patung, seni lukis, dan juga seni ukir itu semua jadi satu. Jadi penggabungan dari seni itu bisa terwujud jadi ogoh-ogoh yang bagus. Kalau saya sendiri makna ogoh-ogoh itu yaitu sebuah perwujudan dari sebuah karya visual dari sosok figur yang ingin kita bangun atau kita kembangkan, dan juga itu menjadi perwujudan seni budaya dari seniman-seniman kita yang terdahulu, bagaimana mengembangkan kesenian ogoh-ogoh ini hingga bisa berkembang sampai sekarang ini dengan perwujudan yang sudah beraneka ragam. Dari dahulu yang masih hanya berwujud untuk kalau, dan sekarang sudah mulai ada inovasi-inovasi dan juga sudah mulai dengan pergerakan di mana ogoh-ogoh tersebut bisa bergerak. Niko kalau nggak salah itu ogoh-ogohnya itu istilahnya menumpuk.
ada raksasa yang kecil di bawah, ada raksasa yang besar. Cuman waktu itu perwujudannya itu yang penting raksasa gak ada. Istilahnya waktu itu kita waktu SMP itu yang penting mencaleng matanya gede jadi seram gitu aja. Tapi untuk perwujudannya itu udah kalau apa masih gini, masih kurang jelas waktu itu. Intinya pada saat itu yang nggak selesai itu budak kalonya yang penting udah bagus pada waktu itu, pada pekerjaannya itu istilahnya dengan umur yang masih kelas 3 SMP itu udah bisa membuat ogoh-ogoh, ya itu kan suatu kebanggaan juga gitu. Nah, yang paling berkesan itu banyak sih karya ogoh-ogoh. Nah, yang paling berkesan, semua berkesan bagi Pak Yatu, karena setiap pembuatan ogoh-ogoh pasti ada kesan-kesan yang kita bangun. Misalnya pada saat kita membuat ogoh-ogoh binatang, pasti ada kesan yang nggak terlupakan pada saat pembuatan itu. Jadi semuanya berkesan menurut Pak Yan. Artinya dari semua pembuatan ogoh-ogoh dari dulu. Kalau untuk hal mistis itu kan kadang kembali ke kepercayaan. Kita kan dari pertama buat itu kan ada istilahnya nuasen, nunasito. Mohon keselamatan dan bimbingan dan tuntunan kepada Ida Sang Yang Dewasa biar pada saat proses pembuatan ogoh-ogoh itu berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kejadian mistis pernah beberapa kali dialami itu. Palingan ada beberapa orang yang ngerjain ogoh-ogoh padahal pada malam itu nggak ada yang lemur. Nah, itu pertama kalinya ada kejadian mistis. Habis itu pas membuat ogoh-ogoh binatang, pas waktu itu ogoh-ogoh kodok, banyak datang kodok pada malam hari. Didatangin sama kodok banyak sekali. Nah, kalau yang lain itu kadang-kadang kayak ada yang nungguin gitu di samping, padahal yang kerja tuh bertiga. Kira-kira seperti itu, artinya kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami. Mungkin ada kejadian mistis yang lain, mungkin lupa lagi. Kalau untuk Payan pribadi, kalau untuk pembuatan ogoh-ogoh yang paling penting itu kita harus sulit. Pasti semuanya bisa dicapai dalam pembuatan ogoh-ogoh. Hal yang paling sulit itu kadang kebanyakan kurangnya tenaga dari pemuda. Nah, seperti itu. Kalau kurangnya tenaga dari pemuda, pasti apapun yang dikerjakan pasti sulit, seperti itu. Kalau kesulitan di dalam hal pembuatan teknis ogoh-ogoh dari rancangan bangun bentuk ogoh-ogoh itu sekiranya tidak ada kesulitan. Kesulitan yang paling penting itu kadang mendatangkan pemuda-pemuda yang mau datang ikut membantu dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Seperti itu kesulitan yang selama ini dilalui pada saat pembuatan ogoh-ogoh. Nah, kedepannya untuk tradisi ogoh-ogoh ini ya pasti harapannya lebih berkembang, tapi dalam hal perkembangan ogoh-ogoh ini juga harus diimbangi dengan keinginan dari para generasi muda bisa membantu juga dalam pekerjaan ogoh-ogoh, dan yang paling penting itu adalah kebersamaan dalam kegiatan membuat ogoh-ogoh.